Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita untuk duduk di sebuah tempat yang mulia, yaitu Masjid Al-Hikmah, yang insya Allah duduk kita selama beberapa menit ke depan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah saya memuji Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tak lupa saya berwasiat, dan ini adalah wasiat orang-orang soleh terdahulu dan kemudian, yaitu wasiat bertakwa. Marilah kita manfaatkan sisa waktu dari umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan duduk hanya beberapa menit, tapi ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan, kemudian sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dijelaskan, ini bisa menjadi bekal pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa saya berterima kasih, jazakumullah khair, kepada khususnya Ketua DKM beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebaikan. Dan insya Allah kajian kita malam hari ini berkaitan dengan tematik, ya, tapi akan dibatasi dengan tema-tema yang berkaitan dengan masalah keluarga, ataupun para ulama menyebutnya fiqhul usrah, fikih keluarga muslimah atau fikih keluarga muslim. Mengapa ini menjadi penting dalam kajian seorang muslim, dalam kehidupan seorang muslim? Karena banyak hal, ya, yang kita temukan di dalam keluarga, ya, ini berkaitan dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muamalah kita terhadap sesama, ya. Dan keluarga ini adalah lingkungan terkecil yang kita tinggali selama satu hari paling lama. Bukankah kita hanya menghabiskan waktu di kantor selama 8 jam? Ya. Tapi selebihnya kita hidup di dalam sebuah keluarga, ya. Kalau 8 jam ditambah perjalanan katakanlah 10 jam, maka 24 jam, sisanya berarti 14 jam kita habiskan bersama keluarga. Tidur pun kita bersama keluarga. Oleh karena itu bahasannya menjadi penting, karena ini adalah tempat terbanyak yang kita menghabiskan waktu di dalamnya. Kemudian ada beberapa alasan, ya,
Kenapa kita membahas pentingnya fikih keluarga? Karena yang pertama, karena keluarga bagi seorang muslim adalah modal yang sangat bermanfaat, yaitu investasi dunia dan akhirat. Kalau kita semua diberikan saat ini masing-masing modal, ya, berupa uang, kira-kira kita akan berpikir enggak kira-kira menginvestasikannya di tempat yang mana, di usaha apa, agar apa? Agar modal yang kita terima ini berkembang, mendatangkan keuntungan. Kita akan memilih sebaik mungkin usaha apa yang akan kita kerjakan. Nah, begitulah keluarga bagi seorang muslim. Bukan bermanfaat sebagai investasi di dunia saja, bahkan di akhirat. Bapak-bapak, kita semua, ya, ataupun yang belum, akan menjadi seorang pemimpin di dalam keluarganya. Begitu pula ibu-ibu. Ibu-ibu juga pemimpin di dalam keluarganya, memimpin anak-anaknya, memimpin rumah tangganya. Nah, keluarga berguna di dunia. Contoh, saya akan memberikan contoh saja, jangan teori, gitu ya. Bukankah, terutama mungkin bapak-bapak yang senior di sini, yang usianya di atas 40 tahun atau 50 tahun, pernah merasakan hidup di zaman Orde Baru, di mana Masya Allah di saat itu ada beberapa kebijakan bagi PNS khususnya, ya, jabatannya ataupun status PNS ini boleh diwariskan, boleh ngambil anaknya untuk dimasukkan ke instansi pekerjaan. Ini karena apa? Karena nama baik keluarga. Atau tak jarang kita memerlukan suatu urusan ataupun mengerjakan suatu urusan, surat menyurat, administrasi, baik ke RT, RW sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan. Kita sering dipermudah. Karena kenapa? Oh, anak ini anaknya Bapak Fulan. Bapak Fulan ini baik. Akhirnya anaknya kebagian nama baik keluarganya. Akhirnya dipermudah. Pak, saya pengen ngurus KTP. Oh, anak siapa? Saya anaknya Bapak Fulan yang tinggal di sini. Oh, itu adalah teman saya. Sudah dikasih, enggak memerlukan banyak waktu. Akhirnya besok sudah jadi KTP. Itu berkat apa? Berkat nama baik keluarga. Ini coba bayangkan, semua pernah merasakan hal ini. Ini hal yang sederhana. Bagaimana kalau keluarga ini dididik dengan baik, dan ini akan berguna, bermanfaat bagi kita nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak daya dalil, ya, dari Al-Quran, baik hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, yang menerangkan secara langsung bahwa keluarga itu akan bermanfaat bagi kita kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ayat ke-21 dari surat At-Tur, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim." Terjemahnya adalah, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti keimanan orang tuanya, maka mereka nanti akan kami hubungkan di mana? Dihubungkan di surga di akhirat. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal mereka, pahala orang tuanya. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Mengenai ayat ini agar lebih jelas lagi, kita akan membaca salah satu tafsir, ya, ulama salaf, yaitu Imam At-Tabari. Kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ikhtalafa ahlut ta'wil fi ta'wil dzalika. Memang para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan ayat ini. Jadi ayat ini secara global
Ini menerangkan bahwa seorang mukmin kemudian ketika anak cucunya mengikuti mereka ke dalam keimanan, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ya mereka itu akan dipertemukan lagi di akhirat, di surga. Walaupun apa? Walaupun keimanan anak cucu mereka itu tingkatnya lebih rendah daripada orang tuanya. Kita mengakui ya bahwa terutama generasi milenial mungkin ya, kebanyakan mereka mendapati orang tua mereka itu lebih rajin beribadah. Kalau kita masih tidur, orang tua kita jam 3 sudah bangun sholat malam, kita agak belakangan, bahkan mungkin ketinggalan. Kemudian sedekahnya, subhanallah, kita malu ya, bukan malu sih, bersyukur bahwa orang tua kita itu hartanya lebih banyak, lebih kaya, sehingga sedekahnya lebih banyak. Coba anaknya, orang tua kita tuh anaknya ada yang 7 ya, ada yang 8, masing-masing dikasih rumah gitu ya. Berbeda dengan kita saat ini belum saatnya seperti itu, sehingga subhanallah kita bersyukur mereka keimanannya lebih tinggi, amalnya lebih banyak ya. Tapi jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, maka mereka akan dipersatukan dengan orang tuanya. Walaupun orang tuanya derajat level surganya lebih tinggi. Jazakumullah khair. Kan surga itu bertingkat-tingkat. Betul ya? Dalam Al-Qur'an dan hadis sudah banyak ya dalil-dalil yang menerangkan tersebut. Bahkan di dunia saja sekarang ya, bangunan-bangunan dibangun dengan ketinggian semakin tinggi di hotel-hotel mewah, semakin ketika view-nya semakin cantik, semakin indah, maka harganya semakin mahal. Ini gambaran sederhana. Nanti di surga bertingkat-tingkat. Ya, jarak antara surga ke surga yang lainnya seperti kita memandang langit, bintang-bintang di langit. Itu adalah surga berikutnya. Nah, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, dan apresiasi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin yang menjaga keluarga, anaknya yang lebih rendah level surganya nanti diangkat, disamaratakan dengan orang tuanya yang lebih besar keimanannya. Bukankah ini sebuah kebahagiaan? Ya. Karena kenapa? Tabiat manusia itu tidak mau berpisah dari keluarganya. Sampai Nabi sekelas Nabi saja, Nabi Yusuf di akhir surat Yusuf, apa permintaannya terhadap saudara-saudaranya? Suruh kembali, kemudian bawa sisa keluarganya untuk datang ke negeri Mesir. Agar apa? Agar mereka berkumpul satu keluarga. Atau mungkin dari para jamaah ada yang pernah beribadah umroh bersama keluarganya. Ini nitip-nitip dari awal pendaftaran, Pak, saya kalau umroh pengen kamar saya dengan kamar kedua orang tua saya satu lantai, kalau bisa berdampingan. Padahal kan di hotel sama aja fasilitasnya ya, nggak terlalu berbeda. Tapi saking pengennya berkumpul dengan keluarga ya, dan itu adalah kebahagiaan, kita sampai wanti-wanti pengen kamarnya deketan ya. Ini adalah salah satu manfaat keluarga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa keimanan anak-anaknya, ketika keimanannya lebih rendah, maka Allah angkat derajat mereka di surga sehingga sejajar, tidak ada perbedaan. Ini sebagai bentuk apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah membahagiakan kaum mukminin yang bersyukur dengan keberadaan keluarganya ya. Di sini Imam At-Tabari, saya lanjutkan, bahwa maknanya walladzina amanu, jadi ayat tadi maknanya adalah beliau menyebutkan sebuah asar dari seorang sahabat
qala haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Sa'id faqala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, ya. Ini artinya bahwa Allah tabaraka wa taala di sini disambungkan, ya, bahwa sanad ini menyambung sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhil ayah, ya. Maaf sebentar. Oke. Ya. Faqala inna Allah tabaraka wa taala yarfa'u lil mu'minina darajatahu wa in kanu dunahu fil amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat keturunannya walaupun amal-amalnya, kualitas amal-amalnya rendah dibandingkan kualitas amal-amal orang tuanya. Atau bukan kualitas saja, kuantitas. Kalau biasa orang tuanya menjaga sholat sunnahnya yang 12 rakaat. 12 rakaat itu qablal fajr, sebelum subuh 2 rakaat, yang itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian setelah maghrib 2 rakaat dan setelah isya 2 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tuanya selalu menjaga seperti itu, tapi anaknya tidak. Maka karena kemudahan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi, maka Allah angkat derajat anak cucunya sehingga sejajar dengan orang tuanya. Alasannya kenapa? Kata Imam At-Tabari, liyaqirrallahu bihim ainahu, agar Allah Subhanahu wa taala membahagiakan orang tuanya. Sekaligus membahagiakan anaknya. Kalau kita katakanlah beli tiket, ya, kereta ataupun pesawat kelas ekonomi, tiba-tiba kata pramugarinya, Pak, penuh, Bapak pindah saja ke kelas bisnis, nggak usah bayar. Enak nggak? Masya Allah, saya pengen setiap hari seperti itu, gitu ya. Karena kenapa? Beda kelasnya. Ini tentang surga yang kenikmatannya apa? Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara fi qalbi bashar, tidak pernah terbayangkan, ya, oleh pikiran manusia dengan bayangan yang sempurna. Subhanallah. Ini salah satu ayat yang menyebutkan bahwa keluarga itu bermanfaat bagi kita, ya. Kalau tadi anak-anaknya yang lebih rendah level ibadahnya, level keimanannya, kita akan datangkan dalil yang sebaliknya. Ada orang tua yang kalah sama anaknya dalam masalah keimanan. Orang tuanya biasa saja, imannya standar, bahkan mungkin orang tuanya lebih banyak dosanya. Tapi Masya Allah, Allah anugerahkan, berikan rezeki anak yang saleh, ya. Anaknya lebih beriman, kekuatan imannya lebih besar daripada keimanan kedua orang tuanya. Kemudian amal-amalnya lebih ikhlas dan lebih banyak, kualitas ibadahnya lebih baik daripada ibadah orang tuanya. Kemudian tiba-tiba di surga dalam sebuah riwayat, ya, Ibnu Majah, kemudian hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya nanti ada seorang manusia yang derajatnya terus meninggi di surga, ya. Maka hamba ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih bertanya? Karena memang ini kejadiannya di akhirat, di surga. Tidak ada kebohongan. Jadi kalau di sini di dunia, ya, kita mendapatkan fasilitas lebih, nggak ngomong pun, ya, kebanyakan nggak ngomong gitu, nggak apa-apa. Nah,
diambil aja. Tapi di surga karena enggak kebohongan, ya, hati manusia itu suci. Laki-laki ini diangkat derajatnya ke derajat yang lebih mulia. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa aku derajat surgaku dinaikkan olehmu? Padahal aku orang yang biasa-biasa saja. Aku orang pendosa." Naik lagi sehingga hamba ini dari hatinya bertanya, ya, karena kejujuran, "Ya Rabb, anna hadza?" Wahai Allah, dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bistighfari waladika laka." Ini karena istighfar anakmu. Karena anakmu tidak bosan-bosan beristighfar untukmu. Istighfar itu apa? Memohon ampunan. Jadi kalau kita berdoa, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab," ini istighfar kita untuk orang tua kita. Ya. Istighfar itu bukan astagfirullah saja, tetapi secara umum berdoa agar Allah mengampuni diri kita dan diri fulan itu adalah istighfar. Artinya meminta ampunan. Lelaki ini dinaikkan derajatnya ke derajat yang lebih tinggi karena apa? Kata Allah, "Bistighfari waladika laka." Ini karena hasil istighfar anakmu yang terus menerus, tidak bosan, ya, sehingga engkau mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi. Kira-kira mau nggak Pak? Demi Allah mau, ya. Kita mau derajat kita terus meninggi di surga. Maka jagalah keluarga kita, jagalah anak kita. Jadi ini dalil kedua yang menerangkan bahwa keluarga ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi anak, bagi antum, bagi semua. Itu benar-benar jelas dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga tentang hadis syafaah. Ini hadisnya panjang sekali, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Hadis tentang syafaatul mukmin. Syafaat itu nanti ada bermacam-macam. Yang paling besar adalah syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ternyata sesama manusia pun nanti memiliki syafaat, diberikan hak untuk saling memberikan syafaat. Nanti di akhirat setelah proses, ya, penghakiman, setelah berkumpul di padang mahsyar, kemudian meneguk haud, kemudian melewati sirat, ya, sampai Allah menimbang amal-amal setiap mukmin, ya, hanya tersisa, ya, mukmin seluruhnya sudah masuk surga dan hanya tersisa orang-orang mukmin yang ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ini sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengharuskan mereka masuk neraka terlebih dahulu. Lafaz hadisnya, "Hatta idza khalasa al-mu'minu minan nar." Jadi semua mukmin sudah dibebaskan dari neraka, tinggal menyisakan beberapa golongan saja. Maka mukmin-mukmin yang sudah masuk surga, mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk membebaskan saudara-saudaranya yang masih di neraka. Sehingga Rasulullah SAW bersumpah, "Fawalladhi, ya, nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, ya. Ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah." Jadi aku tidak akan mendapatkan satu golongan pun yang lebih bersemangat untuk membebaskan seorang mukmin dari neraka kecuali adalah kalian, yaitu orang-orang mukmin. Jadi seperti apa orang mukmin nanti ketika melihat saudara-saudaranya di neraka? Maka orang-orang mukmin ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya. Ini kita bayangkan bahwa di akhirat itu Allah memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat saat itu. Jadi saking kasih sayang Allah itu besar sekali, bahkan kita nanti berbicara kepada Allah pun dipersilahkan. Karena dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang mukmin itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sesungguhnya fulan bin fulan yang sekarang ada di neraka itu dulu sering beribadah bersama saya. Dulu kami sholat bersama-sama, puasa bersama-sama, melaksanakan haji bersama-sama. Wahai Allah, bebaskanlah dia." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bebaskan penduduk neraka yang mempunyai keimanan sebesar biji zarrah." Akhirnya dibebaskan, dan saat itu orang-orang mukmin ada yang baru terbakar kakinya saja, betisnya saja. Waliyadzubillah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka. Dengan sebab syafaat mukmin yang lainnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sangat jelas, syafaat seorang mukmin dengan mukminnya yang lain, ini bayangkan tidak ada kekeluargaan, tidak mempunyai hubungan darah, itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika kedudukannya seorang anak melihat orang tuanya di neraka? Wahai Allah, sesungguhnya ayahku dahulu mengajarkanku tauhid. Wahai Allah, sesungguhnya ayahku dulu mengajarkan aku salat, maka bebaskanlah dia. Atau sebaliknya seorang anak, ya Allah, sesungguhnya anakku ini adalah termasuk anak yang saleh. Dia selalu mentauhidkan Engkau, menjaga salat 5 waktu. Maka ini lebih berhak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hubungan keluarga, hubungan nasab. Oleh karena itu subhanallah, keluarga itu sangat bermanfaat ya bagi kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini alasan yang pertama. Jadi kenapa kita membahas fikih keluarga itu, karena keluarga itu akan menjadi investasi jangka panjang kita di dunia sebelum nanti di akhirat ya. Maka kalau melihat seperti ini, para orang tua harusnya optimis. Karena kenapa? Ternyata masih ada jalan untuk memperbaiki amalnya dengan apa? Dengan memperbaiki keluarganya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita bahas fikih keluarga? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka ya. Ayatnya sudah pada hafal. Ayat apa Pak? Surat At-Tahrim, Masya Allah, ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kalau orang awam saja katakan, saya punya tas, ada seseorang, tolong jaga tas saya. Orang awam aja tahu, berarti kalau suruh dijaga kemungkinan rusak atau hilang ya. Ini analogi sederhana saja. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga keluarganya, dan di situ jelaskan sebabnya apa? Dari apa? Jangan sampai keluarga kita itu masuk ke dalam neraka. Nah, berarti menjaga itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan tergelincirnya seseorang, keturunan, anak cucu ke dalam neraka itu sangat besar. Bahkan di dalam surat maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, halim talati ya.
Allah bertanya, bukan berarti Allah itu tidak tahu, tapi ini penegasan. Wahai neraka, apakah engkau sudah penuh? Maka neraka ini berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Waliyadzubillah. Makanya peluangnya sangat besar sekali, waliyadzubillah, ya. Neraka masih minta tambahan saat itu. Halim talati, kata neraka, ya Rabb, apakah masih ada tambahan? Artinya mempersilahkan untuk memasukkan hamba-hambanya yang zalim, yang bermaksiat, untuk masuk neraka. Tetapi saat itu dalam sebuah hadis, Allah menginjakkan kakinya ke neraka sehingga neraka itu berkata, cukup. Ini karena apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena neraka ini diciptakan untuk haus, ya, untuk memasukkan hamba-hambanya yang zalim. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata di dalam kitabnya, sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalhah, beliau berkata, ku anfusakum wa ahlikum nara yaqulu adibuhum wa 'allimuhum. Jadi tafsirnya adalah ajarilah keluargamu dan didiklah keluargamu. Ajari tentang apa? Tentang agama. Didik dengan ajaran-ajaran agama agar apa? Agama ini menuntun seseorang untuk masuk surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Kemudian waqala Mujahid itu adalah seorang ulama tafsir, ku anfusakum wa ahlikum nara qala ittaqullaha wa ausu ahlikum bittaqwallah. Jadi yang pertama, ini menarik perkataan Mujahid ini, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berilah wasiat kepada keluargamu agar mereka sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini penting. Jadi belajar fikih keluarga, belajar mendidik anak, itu sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat At-Tahrim yang ke-6. Kemudian yang ketiga, alasannya sebelum ini, jadi gini, orang merasa berat, ya, ketika mendengar ayat ini. Bahkan sebagian orang merasa malas untuk mendengar dan mengamalkan ayat ini. Padahal ayat ini adalah kunci keselamatan dia dan keluarganya. Tapi hanya fokus terhadap masalah-masalah duniawi. Dan contoh sederhananya sudah kita dapati ketika masa pandemi COVID-19. Berapa banyak orang tua, ya, yang semangat mengingatkan, bahkan ketika anak-anaknya keluar tanpa masker ditelepon, nah, jangan lupa pakai masker. Saking semangatnya. Kemudian lupa anaknya sekolah nggak bawa masker, bapaknya naik motor disusulin tuh masker sama hand sanitizer. Ini sangat bersemangat sekali untuk menjaga anaknya dari bahaya corona. Tetapi sebagian yang lain tidak sadar, ketika anaknya keluar membuka auratnya, diam-diam saja, dingin-dingin saja. Ketika anak perempuannya keluar dengan lelaki tanpa mahram, malah senyum-senyum saja. Waliyadzubillah. Sebagian orang bisa menjaga keluarganya dari sisi kesehatannya, dari materinya. Dia sekolahkan di sekolah-sekolah yang favorit, yang uang SPP-nya jutaan rupiah, tetapi tidak bisa menjaga anaknya dari jilatan api neraka.
Bahkan sebagian orang-orang kuat dia mempunyai jabatan penting, ya, baik di instansi, apakah dia sebagai kepala, ya, jabatannya tinggi, tetapi tidak bisa menjaga pasangannya untuk menjulurkan hijab syar'inya. Waliyadzubillah. Maka bacalah dan ulanglah ayat ini agar kita termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjaga keluarga kita dari api neraka, bukan dari virus corona saja. Ya, bukan dari rasa lapar saja. Tapi lebih dari itu. Dari sesuatu yang sangat bermanfaat, ya, yang sesuatu yang sangat mahal, yaitu menjaga mereka dari jilatan api neraka. Ini yang kedua. Yang ketiganya, karena keluarga adalah objek pertama ketika seseorang berdakwah, mengajak kebaikan, ya. Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi Rasul. Apa tugasnya? Mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan tauhid. Kemudian siapa yang beliau ajak pertama kali untuk tunduk kepada syariat Islam? Siapa coba? Keluarganya. Bahkan disebutkan di Sirah Ibnu Hisham, ya. Kitab Sirah Ibnu Hisham itu kitab sirah yang paling kompleks, banyak sekali. Sekarang ada ringkasannya sudah diterjemahkan, baik untuk dibaca, ya. Disebutkan di dalam kitab tersebut Khadijah, salah satu keutamaan Khadijah itu adalah beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ya, Rasulullah SAW itu ketika berdakwah prioritasnya siapa? Keluarga. Keluarga beliau, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa anzir ashirataka al-aqrabin, ya. Di saat awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan serulah keluarga dan kerabat-kerabat dekatmu. Oleh karena itu alasan, ya, mempelajari fikih keluarga karena ini objek pertama dari dakwah kebaikan. Kalau kita mendengar satu hadis, kalau bisa ketika ngobrol, apakah di meja makan atau suami istri ketika akan tidur ngobrol-ngobrol sebentar, oh tadi Ustadz bilang ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ini kan bentuk, ya, bentuk dakwah kita secara langsung. Enggak harus qala Rasulullah SAW an fulan, enggak usah, nanti istri kita males. Ngobrol aja santai lagi makan, ya. Atau lagi kita bantu, istri kita lagi nyuci gitu kan, kita bantu lap-lap. Mah, kemarin Ustadz itu bilang gini. Secara singkat. Ini bagian dakwah. Yang pertama, keluarga. Jangan sampai kita sudah broadcast di WhatsApp, di grup, ya, bahkan grupnya ratusan, istri kita nggak kebagian dengar hadis tersebut. Bahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluargamu terlebih dahulu, kemudian kerabat, baru setelah itu masyarakat, teman-teman dan yang lainnya. Rasulullah SAW tidak mendakwahi Abu Bakar dulu, tetapi pastikan dulu Khadijah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, dalam kesempatan ini karena waktu yang terbatas, saya akan memberikan salah satu kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Ini ada di dalam berita-berita, ya. Salah satunya yang saya baca di Okezon. 10 bulan menikah baru ketahuan bahwa suaminya
perempuan. Apa hubungannya dengan fikih keluarga? Ini sering saya sampaikan. Kalau Islam memandang masalah ini tidak menyalahkan salah satu pihak. Pertama yang disalahkan adalah walinya. Kan nikah itu pakai wali, betul nggak? Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Makanya saya ketika melihat ini tertohok, ini walinya kemana? Gitu. Rasulullah SAW atau Khadijah ketika menyampaikan keinginannya untuk menikah bersama Rasulullah SAW, nggak diam-diam, nggak langsung bilang sama Rasul, tapi bilang sama paman-pamannya, karena Khadijah ayahnya sudah meninggal. Bilang sama paman-paman, wahai paman, sesungguhnya aku mengenal seorang pemuda baik namanya Muhammad. Kemudian sudah apa ya? Sudah membuktikan kebaikan Maisarah gitu ya. Baru paman-pamannya menghubungi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun ketika menerima enggak sendiri. Oke, enggak. Deal, enggak. Tapi Nabi Muhammad juga bilang sama paman-pamannya Abu Thalib dan yang lainnya. Baru kedua keluarga itu bertemu untuk berdiskusi. Baru setelah itu khitbah pernikahan. Nah, ini tanggung jawab siapa? Walinya. Oke, ayahnya sudah meninggal. Wali itu bukan ayah saja. Setelah ayah siapa? Kakeknya kalau ada. Kalau kakek tidak ada, siapa? Anak laki-lakinya. Ini berdasarkan madhab atau pendapat yang terkuat. Jadi kalau kakeknya nggak ada, nggak langsung ke pamannya. Tetapi kalau punya anak laki-laki, katakan janda, anak laki-lakinya boleh menikahkan wanita tersebut. Setelah itu ke siapa? Saudaranya, saudara kandung atau saudara seayah. Baru ya, setelah itu saudara kandung, saudara seayah, kemudian baru paman-pamannya. Paman itu dari laki-laki. Nah, ini salah satu kasus di mana keluarga ini tidak dibina di atas dasar syariat Islam. Selain itu contohnya banyak sekali. Hamil di luar nikah tetap dinikahin. Ini gimana nih nanti kalau punya keturunan ya? Perempuan yang menjadi walinya ayah biologisnya ini tidak sah. Ya, karena dia bukan ayah nasabnya, tapi hanya ayah biologis saja. Nah, oleh karena itu begitu banyak problematika dalam masalah keluarga tidak bisa terpecahkan karena kepala keluarga tidak bisa atau kurang ilmu dalam masalah ini. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kajian kita pada malam hari ini, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan melanggengkan kajian ini, kita sama-sama menggali ya. Saya inginnya formatnya sama-sama menggali, bukan artinya semua tertuju ilmu itu milik saya, bukan. Tapi saya ingin berdiskusi lagi, berbagi, sharing, agar kita diberikan taufik menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab ya, dan berhasil memelihara keluarganya utuh dari jilatan api neraka ya. Nah, waktu yang terbatas, saya cukupkan di sini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam permusuhan dan keburukan. Menutupi aib seorang yang berzina ini tidak diperbolehkan. Kemudian berdasarkan surat An-Nur ya, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Dan tidaklah seorang penzina itu menikahi kecuali wanita pezinah lagi atau wanita musyrik ya. Dan sebaliknya. Dan wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan hal tersebut diharamkan
kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pun bersabda, la tuta dzatu hamlin hatta tada atau hatta wada'at, dan tidak boleh wanita yang sedang hamil, ya, dalam masalah ini hamil di luar nikah, tidak boleh disetubuhi sampai dia melahirkan. Ini yang berkaitan dengan hal tersebut secara langsung, bahwa menikahkan wanita, katakanlah seorang ayah karena kasihan kemudian rasa malu, tetap menikahkan anak perempuannya baik dengan pelaku atau dengan lelaki yang lain, ini nambah dosa. Terus gimana solusinya? Silahkan nikahkan, tapi sampai wanita tersebut melahirkan. Kemudian bagaimana nasab anak tersebut? Anak zina ini tidak berdosa apa-apa, yang berdosa itu pelakunya, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash, ya. Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang yang sah. Kalau seandainya ada pasangan suami istri kemudian selingkuh, ya, istrinya yang selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian wanita tersebut hamil melahirkan, ayah biologisnya itu tidak berhak atas nasab anak tersebut. Nasabnya tetap kepada pemilik ranjang yang sah, suami yang sah, ya. Ketika suami yang sah ini tidak menggugat, tidak berlepas diri, itu bukan anak saya, nanti ada hukumnya li'an, ya. Tapi pada asalnya orang yang berzina seperti ini, jadi anaknya dinasabkan kepada pemilik suami yang sah. Kemudian keistimewaannya apa? Bayangkan kalau anak ini tetap menjadi anak yang saleh, maka pahala-pahala, doa-doa ini mengalir kepada ayah nasabnya, bukan kepada ayah biologisnya. Dan sambungan hadis tersebut, dan bagi pezina hanya mendapatkan kerugian. Bayangkan kalau anak hasil zina ini menjadi seorang ulama besar, ayah biologisnya tidak berhak sama sekali ngaku-ngaku, ya, oh dia anak saya, ya, secara tes DNA, ya, tapi hukum syariat tetap menetapkan bahwa anak ini dinasabkan kepada suami dari pernikahan yang sah. Dan ini sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pezina, ya. Kemudian ayah biologis pun tidak berhak menikahkan, menjadi wali ketika anak yang dilahirkan ini perempuan, karena wali itu sudah jelas ayahnya, kalau enggak ayah kakek. Kemudian tadi saya sebutkan anak laki-laki ketika seorang zina, seperti kasusnya Ummu Salamah ini dinikahkan oleh anaknya Umar bin Abi Salamah. Ummu Salamah dinikahkan dengan Rasulullah SAW, walinya siapa? Anaknya Umar bin Abi Salamah yang saat itu masih kecil. Kalau kita mengenal hadis tentang adab makan, ya gulam samillah, wahai anak, wahai bocah, baca bismillah, wa kul mimma yalik, makanlah dari makanan yang dekat. Ini adalah Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu berarti anak tirinya Rasulullah SAW. Ketika nikah dengan Ummu Salamah, walinya adalah Umar bin Abi Salamah, walaupun masih kecil, ya. Ini menurut pendapat terkuat. Kemudian setelah itu kepada saudara kandung, kemudian saudara seayah, baru ke paman, ya. Ini wali yang sah. Karena itu dalam sebuah sejarah ada seorang sahabat di zaman setelah sepeninggal Nabi SAW, Abu Sufyan menyebutkan bahwa di zaman jahiliyah dia pernah berzina dengan seorang perempuan, yang perempuan itu ibunya, ya. Jadi anak ini merasa bangga, karena kenapa? Abu Sufyan itu orang terpandang, bangsawan Mekah. Kemudian Muawiyah itu sahabat Rasulullah SAW, akhirnya dia senang gitu sama Abu Sufyan. Tapi itu hanya biologis, ayah biologis, kalaupun benar, ya, tidak bisa dijadikan sebagai ayah
nasabnya. Wallahu a'lam. Ya. Oke, mungkin jika ada yang didiskusikan atau sebagai tambahan, bapak-bapak silakan boleh bertanya langsung, ibu-ibu nanti ditulis saja. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Untuk sementara mungkin kertasnya nanti aja kita Ya. minggu depan. Selanjutnya mungkin ya, Iya. memakai kertas. Insyaallah. Saya mungkin langsung tanya saja mengenai perwalian tadi untuk menikahkan itu yang utama dari keluarga dulu atau dari paman. Misalnya begini, ada adiknya bapak itu sudah meninggal, kemudian punya putri 2, kemudian kakeknya sudah tidak ada, kemudian saya sebagai dikatakan sebagai kakak dari anak dari keluarga dari bapak. Jadi bapak saya punya adik, Kemudian laki-laki, ya. kemudian punya anak paman saya tadi 2 orang perempuan. Kemudian menikah. Apakah saya mempunyai hak untuk menikahkan atau tidak? Ya, baik. Perwalian itu bapak berhak menjadi wali ketika diberi wasiat. Jadi orang yang diberikan wasiat bisa melangkahi kakeknya. Misalkan seorang ayah dalam keadaan misalkan usianya sudah tua, sakit-sakitan, dia berwasiat kepada fulan, kepada temannya atau yang baru kenal, ya, saya wasiatkan untuk menikahkan anak saya. Saat itu sah. Jadi wasiat itu melangkahi kakek, anak, ya, paman. Kemudian sepupu, bapak berarti kan sepupu, ya. Sepupu ini bukan wali, ya, karena bapak boleh menikahi sepupu bapak, karena bukan mahram, ya. Jadi bapak tidak mempunyai hak perwalian kecuali tadi ayahnya ataupun wali yang setelahnya. Ayahnya meninggal, kemudian kakeknya sudah tua, tidak bisa datang ke tempat anak yang akan menikah ini. Ya sudah, saya wasiatkan. Ya, dan ini banyak dilakukan, terutama saya pernah tinggal di Saudi itu 2 tahun. Kemudian ada beberapa teman yang bertanya, gimana nih, saya punya keinginan untuk menikah, tetapi walinya tidak bisa datang. Ya sudah, wakilkan, saya bilang. Wakilkan, walinya mewakilkan kepada temannya yang menjadi wali saat itu. Banyak sekali. Jadi apalagi sekarang teknologi semakin berkembang, tidak ada alasan untuk nikah tanpa wali, ya. Karena nanti pun kalau ada alasan walinya tidak setuju, nanti hak perwalian ini kalau alasannya tidak syar'i, kalau tidak setujunya karena kenapa? Karena calon suaminya kelihatan nakal, gitu, meninggalkan sholat, itu alasannya syar'i, itu berhak ditolak. Tapi ketika misalkan calon suaminya akhlaknya baik, tidak punya cacat, ya, tapi nggak suka karena belum punya pekerjaan, itu bukan uzur syar'i. Maka pada saat itu ketika ayah menolak, perwaliannya jatuh kepada yang setelahnya. Kakek, boleh nih anak perempuannya manggil kakeknya, kek, gimana nih, ayah nggak setuju, alasannya seperti ini. Alhamdulillah kakeknya paham, ya sudah, kakek nikahin. Nah seperti itu. Jadi bapak dalam posisi ini karena sepupu tidak mempunyai hak perwalian kecuali dengan wasiat. Wallahu a'lam. Mungkin tema berikutnya itu ya. Nanti jadi saya biasanya memang kajiannya biasanya kitab, tapi takutnya orang kalau dengar kitab itu bosan. Saya padukan dengan realita yang ada, gitu ya, supaya apa? Supaya kajian ini bukan teori saja, tapi langsung bisa diaplikasikan kepada kehidupan. Karena ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Subhanallah,
karena saya berhubungan langsung ya dengan kehidupan seperti itu. Banyak di Saudi itu TKW dan TKI itu nikah itu tanpa wali, ya, atau ada wali bayaran, ya, subhanallah, atau belum selesai idahnya sudah punya suami lagi. Waliyadzubillah. Ini kan tercatatnya apa? Zina yang terselubung, dihiasi dengan dandanan syar'i. Bahkan sebagian mereka nikahnya di Masjidil Haram gitu ya. Tapi tiba-tiba ada hal-hal yang melanggar syar'i, ya. Tentu ini tidak dibenarkan, ya. Selain itu nanti hak perwalian, kemudian nasab dan yang lainnya. Oleh karena itu Islam itu agama yang sangat sempurna, di mana sekarang kehidupan di Amerika dan di Eropa sudah mulai sangat, ya, terbuka sekali, kacau sekali. Bahkan sebagian tayangan televisi menjadikan ini ajang tes DNA ini sebagai sebuah acara. Apakah anaknya itu benar-benar anaknya? Diperlihatkan tes DNA-nya. Kebanyakan bukan ayah biologisnya. Waliyadzubillah. Jadi nasabnya hilang. Padahal nasab itu nanti tabungan kita, ya. Kalau kita melihat beberapa salah satunya tafsir surat tadi yang dibaca apa, surat Al-Kahfi, ya, dalam dialog antara Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Khidir melewati sebuah kota, kemudian ada rumah di situ, rumah yang rayon milik dua anak yatim. Kemudian kata Nabi Musa, kalau kamu membetulkan rumah ini, kenapa kamu tidak meminta bayaran dari penduduk kota tersebut? Maka akhirnya dijawab, ya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah, ya, wa kana abuhuma shalihan. Karena kenapa? Rumah itu milik dua anak yatim, ya, di kota tersebut. Kemudian di bawah rumah tersebut ada harta karun milik orang tuanya. Wa kana abuhuma shalihan. Dan orang tua dua anak yatim ini disebutkan bapaknya adalah orang yang saleh. Ya, para ulama menyebutkan ini dalil bahwa kesolehan orang tua ini akan bermanfaat untuk anaknya. Kemudian Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini menyebutkan yang disebutkan abuhuma, ayah mereka dalam ayat itu bukan ayah langsung, tapi kakek ketujuh dari dua anak yatim tersebut. Artinya apa? Kesolehan. Berarti kalau kakek ketujuh itu istilah kita apa, Pak? Ada kakek, ada buyut, ada, kita nggak tahu gitu, ya. Tapi Ibnu Katsir itu ahli sejarah, kemudian muhaddis, ahli hadis. Makanya disebut al-hafidz. Al-hafidz itu bukan hafal Quran, tapi hafal sekitar 100.000 hadis atau 1 juta hadis, ya. Bukan menghafal saja, tetapi hafal dengan perawi-perawinya, gitu, ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan itu bukan ayah kandungnya, tetapi ayahnya yang ketujuh. Artinya nasab ini terus, seperti kalau kita pernah ikut, ya, dulu mungkin MLM, ya, diterangkan kita motivasi itu ada apanya, kaki-kakinya terus. Begitulah amal-amalan kita nanti, ya. Amalan bapak saat ini nyambung ke orang tuanya yang muslim, ya. Nah, itulah makanya penting sekali, ya, menjaga keluarga ini menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi harta kita tuh bekal amal-amal kita itu tidak akan putus, ya. Kemudian saya tutup dengan hadis ini, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, ya, illa min salasin. Nah, ini jika anak Adam itu meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 saja.
ini modal bagi kita semua. Jadi surga itu bukan diraih dengan punya anak saja, dengan harta saja, bukan dengan ilmu saja. Justru orang yang tidak punya anak bisa meraih surga dengan ilmu, sesuai dengan kandungan hadis ini. Orang yang tidak punya harta bisa dengan anak-anaknya yang saleh, ya. Orang yang tidak punya ilmu. Jadi tiga ini pilihan bagi kita. Kita pengen masuk surga dengan yang mana? Dengan anak yang soleh. Karena kita sudah merasa, aduh kita tidak soleh, kita gagal menjadi orang soleh. Jangan sampai anak-anak kita menjadi tidak soleh seperti kita. Makanya dijaga keluarganya. Kita pengen masuk surga dengan harta, bersedekah, ya. Kemudian kita pengen masuk surga dengan ilmu, yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu Islam, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga apa yang telah kita sampaikan, yang telah kita dengar, menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.